Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebuah sejarah bangsa yang tidak bisa dilupakan oleh siapa saja yang menjadi warga negaranya. Termasuk kita sebagai generasi penerus wajib tahu tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perhatikan berikut ini. Proklamasi memiliki makna. Apa makna proklamasi yang terkandung di dalamnya? Ada 4 makna proklamasi. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Karena proklamasi ini adalah sesuatu harapan bangsa Indonesia pada saat itu yang ingin merdeka. Jadi puncak harapannya itu adalah bagaimana memproklamasikan Indonesia merdeka. Maka disebut puncak perjuangan. Dari seluruh perjuangan bangsa Indonesia, dari mulai dijajah oleh bangsa Belanda, Jepang, itu adalah puncaknya ingin proklamasi, ingin merdeka, ingin memproklamasikan menjadi negara yang merdeka. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, ketika Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah memproklamasikan negaranya, maka kedaulatan bangsa itu penuh. Kekuasaan bangsa Indonesia itu penuh. Tidak bisa diatur oleh bangsa lain. Tidak bisa dijajah lagi oleh bangsa-bangsa lain. Ini kedaulatan. Kedaulatan bangsa Indonesia, kedaulatan rakyat Indonesia untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih maju. Mau melakukan apa saja dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Kemudian melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Jadi proklamasi ini pernyataan suatu bangsa kepada dunia luar bahwa negara sudah merdeka. Itu dinyatakan kepada orang lain, supaya orang lain tidak bisa menjajah kembali. Dan yang keempat adalah sebagai jembatan untuk mewujudkan Indonesia baru. Tentunya ketika Indonesia sudah merdeka, ketika Indonesia sudah memproklamirkan negaranya, maka menjadi tonggak untuk memajukan bangsa Indonesia. Ada syarat untuk bisa melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia. Ini menjadi jembatan. Karena sudah merdeka, sudah tidak bisa dijajah oleh orang lain, punya kedaulatan sendiri, maka Indonesia bisa mewujudkan bangsa Indonesia yang baru. Nah, sampai saat ini sudah mau 75 tahun bangsa Indonesia. Indonesia sudah begitu pesat berkembang. Menjadi negara yang cukup maju, terutama di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya adalah bagaimana risalah atau kronologis kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia merdeka setelah kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh tentara sekutu. Siapa tentara sekutu? Yaitu tentara yang menang pada Perang Dunia ke-1. Itu tentara sekutu. Ya, ada Amerika, ada Belanda, ya, ada Inggris, Prancis di dalamnya. Itu adalah sekutu. Kota Hiroshima dibom atom pada tanggal 6 Agustus 1945.
Salah satu kota di Jepang itu dibom atom. Kemudian kota Nagasaki dibom atom tanggal 9 Agustus 1945. Ya, ini oleh tentara sekutu. Ya, oleh Amerika. Selama 3 hari, 2 kota ini hancur, luluh lantah, menjadi berantakan. Kotanya menjadi lumpuh. Nah, tentara Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Karena 2 kota ini sudah hancur luluh lantah, dibom atom oleh sekutu, sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945 tentara Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, 14 Agustus 1945 inilah dimanfaatkan oleh para pemuda bangsa Indonesia yang begitu mendengar Jepang kalah dan menyerah kepada sekutu, sehingga rakyat Indonesia sorak. Para pemuda Indonesia yang pada saat itu ikut berjuang, bersikeras, ikut meluncuti senjata tentara Jepang yang ada di Indonesia. Sehingga pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Yaitu peristiwa di mana Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai tokoh bangsa pada saat itu dibawa ke Rengas Dengklok di Karawang, sebuah tempat, sebuah desa, ya, dibawa ke sana untuk menghindari para pemuda, desakan pemuda yang ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena memproklamasikan itu butuh sesuatu yang harus dinyatakan. Dalam bentuk apa? Seperti apa? Maka dibawa dulu ke Rengas Dengklok. Nah, siapa saja yang berperan di sana? Ada tokoh pemuda yang berperan adalah Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh. Ini ikut berperan membawa Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok. Ikut bermusyawarah di Rengas Dengklok. Ikut menjaga di Rengas Dengklok. Kemudian siapa saja? Siapa lagi? Kemudian tokoh golongan tuanya, termasuk di dalamnya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dan ada yang lainnya tentunya. Nah, kemudian tokoh pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena Jepang sudah kalah dalam Perang Pasifik. Ya, pada saat itu tahun 1941 sampai 45 itu disebut Perang Pasifik. Kalah oleh sekutu. Maka mendesak segera untuk diproklamasikan. Segera proklamasikan. Seperti itu barangkali pemuda pada saat itu menginginkan Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk memproklamasikan. Nah, selanjutnya, kemudian dari sana dirumuskan sebuah pernyataan bagaimana bentuk proklamasi itu. Maka bentuk proklamasi itu harus membuat sebuah pernyataan yang disebut dengan teks proklamasi. Kemudian teks proklamasi itu ditulis oleh Insinyur Soekarno di rumah Laksamana Tadashi Maeda yang mengizinkan rumahnya digunakan untuk menyusun teks proklamasi. Nah, rumah Laksamana Tadashi ini berada di Jakarta, di Jalan Imam Bonjol. Jadi 1 hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sudah kembali ke Jakarta. Ya, setelah diskusi, kemudian kembali ke Jakarta pada tanggal 6 Agustusnya, ditulislah teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, terjadilah peristiwa 17 Agustus 1945.
teks proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Karena Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini dianggap tokoh yang banyak berperan terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Tokoh yang dituakan oleh para pendiri bangsa yang lainnya. Nah, kemudian teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin tik milik tentara Angkatan Laut Jerman. Ya, selanjutnya teks proklamasi disusun bersama-sama antara Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi kalau melihat teks proklamasi yang asli itu ada coretan, ada penggantian. Nah, itu mungkin hasil diskusi mereka hasil diskusi para tokoh bangsa ini. Selanjutnya adalah pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, pada saat itu. Ya, teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi. Pada saat itu merupakan bulan puasa, bulan Ramadan pada saat itu. Nah, inilah teks proklamasi. Tulisan tangan dari Insinyur Soekarno. Kalau kita baca, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.805. Wakil bangsa Indonesia. Kenapa tahun 05? Karena pada saat itu kebetulan adalah yang digunakan tahun Jepang. Ya, tahun Jepang itu belakangnya kalau tidak salah 2005 lah misalkan. Nah, wakil bangsa Indonesia. Nah, inilah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Termasuk kita sebagai generasi penerus, bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah 75 tahun proklamasi. Sementara perjuangan bangsa Indonesia ini untuk menjadi merdeka lebih dari 350 tahun. Selanjutnya adalah pada peristiwa pembacaan teks proklamasi dikibarkan bendera merah putih. Benderanya dijahit oleh Ibu Fatmawati sebagai istri Soekarno pada saat itu. Selanjutnya yang mengibarkan bendera merah putih adalah Soekarni, Abdul Latif, Hendra Diningrat, dan Suhud. Jadi ketiga orang inilah yang menjadi pengibar pertama bendera pada saat hari proklamasi. Ya, dan sampai sekarang kenapa mengibarkan bendera harus 3 orang? Nah, ini karena ada sejarahnya. Ya, sejarahnya. Kemudian, nah, ini ada bagan prayer. Bagan prayer seperti ini. Ya, apa? Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu apa? Jadi apa itu menunjukkan sesuatu. Apa sesuatunya? Nah, kemudian mengapa? Mengapa menunjukkan alasan? Mengapa alasannya Indonesia merdeka? Kemudian siapa? Siapa menunjukkan seseorang? Siapa yang memerdekakan bangsa Indonesia? Siapa saja yang berjuang dalam kemerdekaan bangsa Indonesia?
siapa saja yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu seperti itu barangkali. Kemudian bagaimana menunjukkan cara Indonesia merdeka. Selanjutnya, kapan menunjukkan waktu. Dan terakhir, di mana menunjukkan tempat. Inilah bagan prior dengan 6 kata tanya yang hendaknya bisa kalian buat catatannya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mananya. Nah, tugas, isilah bagan prior berikut ini sesuai peristiwa. Ya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mananya, silahkan tulis, diisi sesuai dengan kemampuan kalian. Petunjuk, kerjakan pada kertas HPS dengan garis pinggir antara 2,5 cm sampai 3 cm. Pergunakan ballpoint atau pulpen hitam supaya jelas. Kirim foto tugas ke WA dengan jelas, terang, dan dapat dibaca. Tugas dikumpulkan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 8.00 sampai 12.00.